Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lalu Samsul Aswadi, dosen program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Tidar. Riwayat pendidikan saya, strata 1, bidang teknik sipil di program studi teknik sipil Universitas Mataram, strata 2, bidang teknik sipil di program studi teknik sipil Universitas Gadjah Mada. Profesi insinyur di program Profesi Insinyur di Universitas Diponegoro. Saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang ada pada program studi teknik sipil, di antaranya mata kuliah mekanika tanah, analisis struktur jembatan, aplikasi komputer, analisa struktur 1, analisa struktur 3, mekanika bahan, struktur kayu, struktur beton 1, struktur beton 3, praktikum mekanika tanah, desain fondasi 1, desain fondasi 2, filsafat ilmu pengetahuan, ilmu lingkungan, geologi, teknik. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan teknik pengajaran saya pada mata kuliah mekanika tanah. Untuk mata kuliah mekanika tanah, memiliki kode mata kuliah TSR 286 dengan bobot 3 SKS. Awalnya, mata kuliah mekanika tanah terdiri dari mekanika tanah 1 dan mekanika tanah 2 dengan bobot masing-masing 2 SKS. Tetapi mulai semester ini, yaitu semester genap 2024-2025, digabung menjadi mata kuliah mekanika tanah. Mata kuliah mekanika tanah merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi Teknik Sipil yang berada pada semester 4. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah mekanika tanah ini dilakukan dengan metode luring, yaitu pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dengan metode tatap muka dengan model ceramah dan diskusi serta pemberian tugas kelompok berbentuk studi kasus untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan mekanika tanah. Mata kuliah mekanika tanah merupakan cabang dari ilmu teknik sipil yang mempelajari sifat-sifat fisik dan mekanik tanah sebagai material dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang bagaimana tanah berperilaku di bawah beban, perubahan kadar air, dan pengaruh lingkungan lainnya. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian umum tentang tanah, proses terbentuknya tanah, dan jenis tanah beserta sifatnya, pemadatan tanah, tegangan efektif tanah, distribusi tegangan di dalam tanah, konsolidasi tanah, penurunan tanah, tekanan tanah lateral, dan stabilitas lereng. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah mekanika tanah yang telah ditetapkan oleh program studi ialah yang pertama, mampu menerapkan kemampuan matematika, ilmu pengetahuan alam, material, dan rekayasa untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknis di bidang rekayasa sipil. Berangkat dari capaian pembelajaran lulusan, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah mekanika tanah, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian umum tentang tanah, proses terbentuknya tanah, hubungan tanah dalam rekayasa teknik sipil, dan jenis tanah beserta sifatnya. Dua,
mahasiswa mampu memahami dan menghitung tegangan efektif tanah. 3. Mahasiswa dapat memahami dan menghitung distribusi tegangan di dalam tanah. 4. Mahasiswa dapat memahami dan menghitung konsolidasi tanah. 5. Mahasiswa dapat memahami dan menghitung penurunan pada tanah. 6. Mahasiswa dapat memahami dan menghitung tekanan tanah lateral. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat memahami dan menghitung stabilitas lereng. Adapun materi mata kuliah mekanika tanah yang saya sajikan ialah pertama, pengertian umum tentang tanah, proses terbentuknya tanah, dan jenis tanah beserta sifatnya. 2. Pemadatan tanah. 3. Tegangan efektif tanah. 4. Distribusi tegangan di dalam tanah. 5. Konsolidasi tanah. 6. Penurunan pada tanah. 7. Tekanan tanah lateral. Dan 8. Stabilitas lereng. Adapun referensi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, buku Mekanika Tanah 1 dan 2, penulis Hari Kristedi Hardiatmo, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Yang kedua, buku Mekanika Tanah, penulis Bambang Surendro, penerbit Andi. Ketiga, buku Pekerjaan Tanah Dasar yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga. Kemudian yang terakhir adalah buku Dasar Mekanika Tanah, penulis Budi Santoso, penerbit Guna Dharma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya di mana menggunakan metode DIA, D-I-A. Yang pertama, D, delivery. Delivery ini merupakan proses saya menyampaikan materi menggunakan PowerPoint pada setiap pertemuan. Materi disajikan dalam bentuk slide-slide visual yang memuat poin-poin penting, dilengkapi dengan grafik, gambar, diagram, video, dan animasi. Saya menjelaskan sambil menunjukkan slide. Materi dari PowerPoint tadi kemudian dibagikan ke mahasiswa. Yang kedua, I, interaction atau interaksi. Bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa? Jadi, pada setiap pertemuan, saya memberikan stimulus kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mereka anggap kurang dipahami pada setiap pertemuannya. Biasanya saya menyiapkan waktu untuk sesi tanya-jawab, kemudian ada diskusi kelas juga. Biasanya untuk diskusi kelas, kami lakukan di kelas dan juga melalui WhatsApp group. Jadi, ketika ada hal-hal yang kurang dipahami dalam kelas dan tidak tercover pada sesi tanya-jawab, maka kami lanjutkan diskusi melalui WhatsApp group. Yang terakhir adalah A, assessment. Penilaian bagaimana cara saya memberikan nilai kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama, saya sudah memberikan kontrak perkuliahan, di mana ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Sehingga dengan adanya kontrak ini, mahasiswa bisa fokus dan mereka tahu apa saja yang harus mereka persiapkan. Kemudian berkaitan dengan aspek evaluasi atau penilaian, yang menjadi poin penting dalam sistem penilaian saya adalah yang pertama, tugas diberikan bobot 5%, kuis diberikan bobot 5%, ujian tengah semester diberikan bobot sebesar 20%, ujian akhir semester diberikan bobot sebesar 20%, dan yang terakhir adalah analisis partisipatif
dan atau hasil proyek diberikan bobot 50%. Itulah teknik dan metode pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah mekanika tanah. Berikut cuplikan proses pembelajaran mata kuliah mekanika tanah yang saya lakukan di dalam kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita mata kuliah mekanika tanah dengan pokok bahasan tekanan tanah lateral ya. Apa itu tekanan tanah lateral? Tekanan tanah lateral adalah gaya yang ditimbulkan akibat dorongan tanah di belakang struktur penahan tanah. Struktur penahan tanah itu ada dinding penahan tanah, ada abutmen jembatan maupun terowongan saluran bawah tanah dan lain-lain. Oke. Jenis-jenis tekanan tanah lateral itu ada 3 di sini dibagi. Yang pertama tekanan tanah lateral saat diam, kemudian tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Oke, bisa dilihat di sini ya. Ini adalah dinding penahan tanah pada jalan. Ya, bisa dilihat ini adalah elevasinya lebih tinggi, kemudian di jalan itu elevasinya lebih rendah sehingga ada gaya lateral. Gaya lateral itu artinya gaya horizontal yang mendorong tanah itu ke sini ya. Supaya tanah ini tidak longsor, maka diberikanlah dinding penahan tanah. Maka pada materi ini kita akan mempelajari berapa sih besarnya gaya dorong tanahnya atau tekanan tanah lateralnya saja. Kenapa perlu kita mempelajari berapa gaya dorong tekanan tanah lateralnya? Supaya kita bisa mendesain kira-kira berapa dimensi daripada dinding penahan tanahnya ya. Supaya jangan terlalu boros ataupun tidak aman seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini. Dinding penahan tanahnya dia runtuh ya. Ini bisa disebabkan mungkin gaya dorong tanahnya lebih besar ketimbang dinding penahan tanahnya ini. Sehingga kita harus mencari atau menghitung berapa sih besarnya gaya dorong tanah lateralnya. Kemudian bisa dilihat di sini juga ini adalah pada rel kereta api ya. Ini dipasang dinding penahan tanah supaya tanahnya tidak longsor. Oke, pada basement wall juga ya dipasang juga dinding penahan tanah ya, ada tekanan tanah lateral. Itu penggunaan daripada tekanan tanah lateral. Jadi kita harus mengetahui berapa sih besarnya gaya dorong tanah sehingga kita bisa mendesain berapa besarnya dinding penahan tanah. Oke, pada abutmen jembatan juga terjadi gaya dorong tanah lateral ya, arahnya horizontal. Jadi pada abutmen jembatan itu selain dia menahan atau ada gaya aksial dari atas ke bawah, pada abutmen juga ada gaya lateral yang mendorong tanah ke samping seperti itu. Jadi itu fungsinya kita mempelajari tekanan tanah lateral. Oke, pertama tekanan tanah lateral pada saat diam. Apa maksudnya pada saat diam? Oke, misalnya ini adalah suatu tanah ya, suatu tanah kemudian ditancapkan turap. Misalnya kita tancapkan suatu tongkat kayu ya, tancapkan. Oke. Nah, pada tongkat kayu ini tidak ada gaya yang bekerja karena elevasi kiri dan elevasi kanan sama. Jadi tidak ada tekanan yang ke kiri maupun ke kanan. Itu namanya kondisi keseimbangannya, tekanan tanah lateral pada saat diam. Oke, kemudian kita gali di sebelahnya, misalnya di sebelah kirinya ini kita gali seperti ini, kita gali, maka elevasi sebelah kiri dan sebelah kanan tidak sama, sehingga ada gaya dorong tanah ke sana, tekanan tanah lateral. Gaya dorong yang mendorong jadi penahan tanah ke arah kiri itu namanya tekanan tanah aktif. Kemudian bagian yang tertanam ini yang menahan dinding penahan tanah atau turap dalam hal ini itu dinamakan tekanan tanah pasif ya.
Oke, pertama tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Bisa dilihat di sini ya. Oke, bisa dilihat di sini. Ada tanah ketinggiannya H di sini. Kemudian di sini elevasinya di sini ya, H kecil, sehingga ada tekanan tanah lateral. Kemudian ini dipasang misalnya dinding penahan tanah di sini ya. Kita ingin mengetahui kira-kira berapa sih besarnya gaya dorong tanah aktif ini yang mendorong dinding penahan tanah ini, sehingga kita bisa mendesain berapa dimensi daripada dinding penahan tanahnya. Oke, sebelum kita menghitung berapa besarnya gaya dorong atau tekanan tanah lateralnya, harus kita buat dulu diagram gayanya. Ya, kita buat diagram gayanya. Oke, kita buat seperti ini ya. Kalau dia bebannya cuma beban tanahnya setebal H, ini bisa dilihat, maka bentuk diagram gayanya adalah segitiga. Ya, diagram gayanya adalah segitiga. Kenapa bentuknya segitiga? Karena pada saat di sini belum ada tanah yang mendorong dinding penahan tanahnya ya. Sehingga tekanan tanah lateralnya 0. Kemudian seiring bertambahnya kedalaman, tanah yang ditahan oleh dinding penahan tanah itu semakin besar, sehingga gaya dorongnya semakin besar, sehingga tekanan tanah lateralnya semakin besar, sehingga bentuknya adalah berbentuk segitiga seperti itu ya. Oke. Terus berapa besarnya gaya dorongnya? Yaitu luas daripada segitiga ini ya. Luas segitiga ini adalah setengah kali alas kali tinggi. Itu adalah rumus segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya ini adalah ini ya, ketinggian daripada tanah yang ditahan, ketinggiannya, kemudian dikalikan berat volume tanahnya, dikalikan koefisien tekanan tanah aktif ya. Itu adalah alasnya. Kemudian luasnya berapa? Yaitu luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, berarti ketinggi setengah kali alas dikalikan ini dikalikan tinggi, itu adalah luas daripada yang ini ya. Setengah H kuadrat dikali gamma dikali Ka untuk tekanan tanah aktif. Kalau tekanan tanah pasifnya berarti Kp. Kemudian di sini ada dinding penahan tanah yang masuk ke dalam tanah ya. Nah, yang masuk ke dalam tanah itu adalah tekanan tanah pasif. Dia menahan dinding penahan tanah ini. Besarnya berapa? Rumusnya juga sama ya. Yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah ketinggian berapa yang ditanam, H kecil, dikalikan berat volume pada lapisan ini dikalikan koefisien tekanan tanah pasif. Seperti itu ya. Sehingga berapa luasnya atau besarnya gaya tekanan tanah pasifnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Itu setengah kali alasnya ini dikalikan tinggi. Oke, itu untuk tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Kemudian ada kasus tekanan tanah lateral pada tanah non kohesif. Kondisinya seperti ini ya. Dia ada sudut betanya. Kita bedakan dengan yang pertama ya. Kita bedakan dengan yang pertama, kita lihat yang pertama ya. Nah, yang pertama ini ininya datar ya. Datar. Kalau datar berarti kita menggunakan persamaan yang ini ya, persamaannya Ka dan Kp. Tetapi kalau dia ada sudutnya ya, sudutnya seperti ini, tanahnya dia punya sudut seperti ini. Nah, untuk mencari Ka-nya kita menggunakan persamaan yang ini ya. Ka segini, Kp segini. Kemudian rumusnya sama ya, luas daripada ini. Jadi kita harus mencari atau menggambarkan diagram tegangannya, kemudian baru kita cari luas daripada segitiga. Oke. Kemudian tekanan tanah lateral pada tanah non kohesif jika ada beban merata di atasnya ya. Kalau ada beban merata di atasnya bisa dilihat di sini. Ini adalah tanah yang ditahan ya. Kemudian di atasnya ada beban merata. Berarti bagaimana cara mencari daya dorong tanahnya ke kanan tanah lateralnya? Caranya ya sama ya. Berarti kita gambar dulu diagram akibat tanah yang ditahan ini ya. Setinggi ini berapa diagramnya adalah bentuk segitiga seperti itu ya. Kemudian kita gambarkan juga diagram akibat tekanan tanah beban meratanya seperti ini.
Beban rata kalau kita gambarkan diagramnya berbentuk 4 persegi panjang. Oke. Maka ini alasnya sama, yaitu ketinggian. Yang ketinggian ini dikalikan berat volume di lapisan ini dikalikan koefisien tekanan tanah aktifnya. Oke. Kemudian untuk yang ini yaitu Q-nya yang ini dikalikan koefisien tekanan tanah aktif. Jadi nanti dijumlahkan luas ini ditambahkan luas itu, itulah tekanan tanah aktif kalau bebannya seperti ini. Kemudian kalau tekanannya tanah lateral ini ya. Kemudian kalau tekanan tanah lateral akibat pengaruh muka air tanah, jika ada muka air tanah di sini, maka bentuk diagramnya seperti ini. Oke, pertama ada dua diagramnya. Yang pertama adalah diagram akibat daripada tanah setinggi HI. Kemudian yang kedua, diagram kedua adalah akibat daripada airnya ini. Sama bentuknya adalah segitiga, yaitu kita cari alasnya dulu. Alasnya adalah ketinggian H dikalikan gamma efektifnya dikalikan koefisien tekanan tanah. Gamma efektifnya apa? Kenapa pakai gamma efektif? Karena dia terendam oleh air. Ya. Dia terendam oleh air. Gamma efektif itu adalah gamma sat dikurangi gamma airnya. Oke. Kemudian untuk yang ini ya, adalah ketinggian airnya dikalikan berat volume airnya. Oke. Ini dijumlahkan itulah tekanan tanah lateralnya. Oke, itu tekanan tanah pada tanah non kohesif ya. Tanah non kohesif itu adalah tanah yang pasir yang tidak ada kohesinya, tidak ada letakannya. Bagaimana kalau tanahnya tanah kohesif yang ada letakannya? C-nya ada, tidak nol ya. Berarti ada pengaruh C di sana. Ada pengaruh C, misalnya kita lihat di sini ya. Tekanan tanah aktif seperti ini ya, sama dengan yang tadi itu, ketinggiannya H, tapi bedanya dengan yang tadi itu dia tidak ada kohesinya, sedangkan yang ini ada kohesinya, letakannya. Maka ada tambahan di sini ya. B sama 2C dikalikan akar ke A, itu untuk alasnya. Kemudian untuk ini berapa? Yaitu ketinggian ini dikalikan dengan alasnya, itu adalah luas daripada ya. Kemudian kohesi itu arahnya berlawanan dengan arah gaya aktifnya. Gaya aktifnya itu biasanya dia arahnya mendorong ini menahan tanah. Kemudian kalau kohesinya dia menahan, sehingga di sini dia mengurangi. Jadi itu yang bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan Mas. Tapi ini itu kan tadi kan ada ini tanah yang memiliki kohesi, jadinya bisa menahan gaya kan. Nah itu ada pertimbangan apa saja? Kalau misalnya itu hanya dengan kohesi saja, itu kayak kohesi itu tidak perlu dinding penahan, itu yang harus dipertimbangkan itu apa saja? Kalau misalnya membuat ini, merencanakan untuk misalnya jalan kan, biasanya kan ada. Nah itu pertimbangannya apa saja? Kalau misalnya nggak dibuat dinding penahan, tapi hanya mengandalkan kohesi dari tanahnya saja, itu saja. Oke. Terima kasih Mas siapa? Samuel. Mas Samuel. Oke, sekarang dulu Mas Samuel. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan dari Mas Samuel, mungkin ada yang ingin jawab dulu, silakan. Mungkin pendapatnya, kira-kira jawabannya apa? Oke, nanti saya sempurnakan. Ada yang bisa menjawab? Silakan saja. Salah enggak masalah. Ya, silakan. Ada enggak? Mas Samuel, silakan. Oke, kira-kira jawabnya apa? Izin menjawab pertanyaan dari Mas Samuel. Kan misalnya ada tanah yang mempunyai kohesi seperti tanah lempung. Nah, tanah lempung ini kan misal kalau terkena kayak gaya itu kan nggak langsung ambil kayak tanah pasir. Kan tanah pasir nggak ada kohesinya nih. Jadi untuk yang tanah yang berkohesi itu memiliki daya tahanan pasir yang lebih tinggi. Jadi sebelum
sebelum merencanakan suatu kayak dinding penahan, misalnya kita mau membangun dinding penahan itu ditentuin dulu kayak jenis tanah yang ada di situ itu tanah apa, mempunyai kohesi atau tidak. Apabila tidak memenuhi, mungkin bisa dilakukan penambahan tanah agar tanah tersebut bisa menahan beban. Terima kasih Mas Bapak, jawabannya bagus sekali. Oke, saya sempurnakan ya jawabannya. Oke, pertanyaannya gimana kalau seandainya dia ada kohesinya? Apakah perlu kita buat dinding penahan tanah atau tidak? Apa yang perlu diperhatikan? Kurang lebih seperti itu Mas ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Kita lihat teorinya ya. Teorinya seperti ini. Tekanan tanah aktif itu dia mendorong dinding penahan tanah kan ya. Dia arahnya dari kanan ke kiri mendorong. Berapa besar daya dorongnya itu yang dipakai untuk mendesain dinding penahan tanah. Sedangkan kohesi itu adalah dia melawan daripada gaya dorong tekanan tanah aktifnya. Oke. Seandainya kohesi ini ya pasti arahnya dari kiri ke kanan, sedangkan aktif arahnya dari kanan ke kiri. Seandainya kohesinya ini lebih besar daripada gaya dorong tekanan tanah aktif, berarti tanahnya stabil, aman, nggak perlu dibuat dinding penahan tanah karena gaya dorong dari kiri ke kanan lebih besar daripada gaya dorong dari kanan ke kiri. Seperti itu jawabannya ya. Tapi untuk lebih meyakinkan misalnya, ya silakan aja dibuat dinding penahan tanah, misalnya karena di sana itu rawan banjir atau hujan yang sering terjadi. Dengan adanya hujan itu bisa menambah tekanan tanah aktifnya ini, sehingga kalau kita mengandalkan kohesinya saja dikhawatirkan nanti ketika ada hujan yang besar, kemudian air tanah itu akan menyerap pada tanah ini sehingga tekanan tanah aktifnya lebih besar, maka perlu mungkin dibuatkan dinding penahan tanah. Tapi harus kita hitung dulu berapa sih dimensi yang perlu dibuat untuk menahan dinding penahan tanah ini, agar tidak terlalu boros tapi aman. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya ya, ada tugas untuk kalian yang kalian kerjakan nanti kemudian dikumpulkan minggu depannya. Tugasnya seperti ini ya. Oke, ini kan tidak ada beban di atasnya. Dimana kalau nanti diberikan beban merata di sini, kemudian ini adalah 2 lapis ya. Dimana kalau 3 lapis, bagaimana diagram gayanya, kemudian berapa tegangan atau tekanan tanah aktif totalnya, bukan ya? Ini gaya geser totalnya berapa? Kalau dibuatkan beban merata di atasnya, kemudian ini 3 lapis, ya. Oke, itu tugasnya minggu depan dikumpulkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cuplikan dan penjelasan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mekanika Tanah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cuplikan dan penjelasan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mekanika Tanah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.